Untuk siap, gerak. Sudah siap, sana. Sebelum mengawali pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat cepat, gerak. Gendis, Prasetyo, Iskal, Jawandi, Jumadi, Lutfi, Muhammad Ilham, Muhammad Mujahidin, Putra, Randy Sandika, Ridwan, Rifki, Riki, Semangat Riki, Satria, Tulus. Nah, sekarang kan ibu udah selesai absen. Jadi keluarin dulu bukunya, penanya, alat tulisnya. Kalau keluarin suara ya. Jadi ini lombanya sampai kapan nomor fusalnya? Sampai apa? Sabtu. Sabtu nih. Belum sampai itu pelajaran apa tadi? Habis ini pelajaran apa lagi? Apa? Ganti baju.
Anekdot, bukan anekdot. Bagaimana cara kita memiliki yang baik? Mencari informasi di artikel-artikel saya, Bu. Terus menggunakan Sampai sopan. menggunakan bahasa yang sopan, menggunakan kaidah Bahasa. karena ada lomba ini belajarnya jadi nggak intensif ya. Jadi nggak fokus dalam belajarnya kan? Karena ya ini ada yang pernah dengar nggak hikayat itu apa? Pernah dengar nggak apa itu hikayat? Nggak tahu. Kalau enggak ya, coba dulu kita buka hidup tiga itu. Sebelum kita masuk ke teks tiga ya, aku akan menjelaskan dulu sedikit tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Apa judulnya di situ di halaman 55? Apa judul yang A-nya? Apa Judis? Identifikasi dia makna kata wanita itu. Mengidentifikasi ide dan kata dalam untuk masuk ke hikayat. Apa itu mengidentifikasi? Meneliti. Yang lain apa mengidentifikasi itu? Menjelaskan. Selain menjelaskan apa lagi? Pengertian. Yang lainnya apa? Mengidentifikasi itu apa? Mengidentifikasi itu sama dengan kita mencari apa? Judis? Menyimak. Mengidentifikasi itu sama dengan mencari. Kalau ide, dia tahu nggak apa itu ide? Isi pikiran, Bu. Isi pikiran. Yang lain apa? Yang lain apa ide itu? Coba dipikirin apa ide itu yang lain? Pernah nggak nih kalian mau buat sesuatu misalnya? Kalau di dalam bahasa Indonesia itu kita itu membutuhkan ide. Kalau kita mau membuat sebuah karya sastra, karena bahasa Indonesia itu kebanyakan yang berhubungan dengan cerita, senyuman, argumentasi. Bener nggak? Kemarin kita satu sudah belajar argumentasi kan? Ya, sudah, Bu. Nah, kalau enggak ya ibu jelasin dulu ya. Tujuan kita mempelajari teks hikayat ini adalah sebagai penghibur. Yang sebagai penghibur, teks hikayat ini mengandung nilai moral, nilai religius, nilai sosial. Sebelum kita masuk nih, kalau menemukan kata dalam hikayat, ada yang tahu nggak dulu apa ide? Siapa yang bisa jelasin ide dulu ke ibu? Kalau salah nggak apa-apa. Apa itu ide? Dia adalah pikiran yang bermanfaat untuk menghasilkan Suatu karya sastra. Ya, Bu. Nah, benar ya Bu ya. Nah, jadi sekarang ibu masuk ke teks hikayat. Pernah nggak
hadis atau keumuman seperti itu. Ayat dibaca untuk berkelara, membagi semangat jiwa atau sekadar untuk meramaikan pesta. Sudah? Baik, terima kasih Satria. Jadi apa yang dikatakan Satria itu? Yang dikatakan Satria tadi, hikayat itu adalah karya sastra lama. Nih, itu jelasin dulu ya. Hikayat itu pada zaman dahulu, hikayat itu berlatar kerajaan. Misalnya nih, dulu di kerajaan misalnya, pernah nggak di sejarah belajar namanya kerajaan Samudra Kasai? Dari mana Samudra Kasai itu? Dari Aceh ya. Samudra Kasai itu dari Aceh. Jadi misalnya nih ada acara di kerajaan. Jadi raja meminta Israel membacakan hikayat sebagai apa ya? Sebagai penghibur. Selain itu hikayat ini latar belakang terbentuknya hikayat ini karena untuk menakut-nakuti para musuh. Misalnya nih ada kerajaan kan dulu di Siak misalnya. Nah untuk menakuti para raja yang lain, negeri yang lain, raja itu menyuruh orang lain untuk membuat cerita yang menyenangkan. Hikayat ini ada cerita yang imajinasi. Maksudnya tuh pernah nggak sih kalian kepikiran
Iya, dari mulut ke mulut gitu. Secara lisan. Apa? Contohnya, kalian tahu nggak siapa penulis yang sampai sekarang? Nggak tahu kan? Jadi kalau itu kita nggak tahu siapa penulisnya karena anonim, jadi diketahui siapa penulisnya. Ini
Teknologi. Jadi ya, kita itu kalau belajar bahasa Indonesia itu kita membutuhkan analisis yang kuat. Karena di dalam bahasa Indonesia itu menggunakan bahasa yang sulit dimengerti dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tahu nggak cerita Aladin? Nah, Aladin itu termasuk juga cerita hikayat, tapi yang berasal dari Arab. Setiap negara itu pasti memiliki hikayat. Misalnya di Bulus, kalau di Medan atau di daerah Bulus, ada nggak cerita hikayat yang paling berkesan atau yang paling terkenal? Kayak besi. Hah? Apa ini? Nggak ada. Biasanya yang kalau biasanya yang paling terkenal itu paling guna nggak sih? Ya, apa? Udah semuanya? Udah? Apa ciri-cirinya yang pertama? Anonim itu apa? Ada yang tahu apa itu anonim? Enggak. Enggak, anonim ini kalau dalam bahasa hikayatnya tidak diketahui siapa penulisnya. Misalnya nih, pernah nggak sih kalian dari SMA ya? Waktu ibu dulu kami di SMA ada kami kirim surat ke orang lain, tapi nggak tahu siapa penulisnya. Itu anonim. Misalnya nih, terus kirim surat ke Hafsi, tapi terus nggak terima namanya. Itu termasuk apa? Anonim. Kenapa hikayat ini disebut anonim? Ada yang tahu nggak? Karena penulisnya belum jelas, Bu. Nah, benar ya, karena tulisnya belum diketahui. Pada zaman dahulu kala, penulisnya itu tidak diketahui karena hikayat ini diturunkan dari mulut ke mulut. Misalnya nih, ibu nyampaikan ke Ilham, di kerajaan ini ada loh raja yang kalau ibu kasih kantong kresek bisa, misalnya nih ibu kasih ke Hafsi kantong kresek, Hafsi bisa minta apa aja di kantong kresek ini. Itu termasuk apa? Imajinasi itu masuk ke hal tidak nyata. Tidak mungkin dong kalian bisa minta sesuatu ke kantong kresek itu, benar nggak? Nih, misalnya nih, ibu ngomong ke Ahdan, tahu nggak sih? Ada loh raja di kerajaan, misalnya kerajaan Pekanbaru yang bernama Sehdia. Dia orangnya kebal loh, nggak bisa meninggal, umurnya panjang gitu. Bilang begitu ke Ahdan, nanti Ahdan sampaikan ke Ridwan sampaikan ke Riki sampaikan ke Lutfi. Jadi cerita hikayat itu secara lisan turun-temurun. Makanya sampai sekarang ada yang tahu nggak siapa penulis Wali Bunda? Tidak kan? Berarti hikayat ini bersifat penulisnya tidak. Ngerti nggak? Jadi kita masuk ke Al-Qais. Pasti kalian jarang mendengar kata-kata Al-Qais ini kan? Apa? Apa kata-kata Al-Qais ini? Enggak. Kalau tidak punya agama itu ateis.
Seharusnya kalian jawabnya nggak percaya. Karena itu kan bersifat imajinasi. Imajinasi kalian. Ya. Kalian pernah nggak berimajinasi tentang kalian memiliki kehebatan? Pernah. Di sini ada yang suka nonton anime nggak? Siapa yang suka nonton tahu anime? Attack on Titan nggak? Tahu anime Attack on Titan? Nah, jadi siapa apa sih? Kalau Jujutsu Kaisen tahu nggak? Nah, di anime itu kan dia menceritakan kehebatan tokoh yang di luar akal kita itu. Siapa nih? Siapa tadi yang bilang tahu Attack on Titan? Ada Titan. Anime Luffy. Ada loh Attack on Titan. Siapa yang paling terkenal tokohnya? Eren atau Luffy? Nah, mereka itu berusaha melawan apa di dalam Nah, di akal kalian nggak sih kalau misalnya ada orang manusia yang bisa mengalahkan raksasa? Menurut kalian bisa nggak mengalahkan raksasa? Jauh. Tidak bohong. Karena itu imajinasi. Nah, itu imajinasi. Anime itu imajinasi. Ini ada yang mau bertanya dulu nggak tentang pengertiannya? Ini kayak kalau nggak ngerti coba ditanyain dulu sebelum kita masuk ke mengidentifikasi ide dan kata dalam saya. Ada yang mau ditanyain? Tidak. Tidak? Serius nih? Siapa? Udah ngerti semua? Ya. Oke semuanya, kalian ngerti kan apa itu hikayat, ciri-ciri hikayat? Ya, betul. Nah sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Iya. Nah, kepada Anda, silakan berdiri kepada Anda ya kan? Sama yang keras ya. Gimana caranya kita berpresentasi yang baik di depan menggunakan apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulannya itu mengidentifikasi ide dan makna kata dalam hikayat berarti memahami isi cerita pada setiap bagian dan menemukan arti kata-kata sulit yang menggunakan bahasa Melayu masing. Sudah ada? Terima kasih ya, selamat duduk. Siapa lagi? Silakan Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Iya. Saya akan menjelaskan isi dari kesimpulan materi ini. Yaitu untuk mengetahui makna kata dalam hikayat, kita cukup membaca bagian cerita perlahan, mencari apa yang akan dibahas, lalu menuliskannya sebagai ide utama. Terima kasih Satria. Siapa lagi yang bisa? Siapa lagi yang bisa? Siapa lagi yang bisa? Siapa lagi yang bisa? Ya. Siapa yang bisa? Kau berarti. Kenapa Kak Jadi Alfi?